Selamat siang Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Andi. Oh ya, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya. Iya Pak, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Pak Andi mengenai permasalahan yang saya hadapi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan untuk sekiranya Bapak berkenan berdiskusi dengan saya. Baik Bapak, terima kasih juga untuk Pak Rahmat sudah mau berbagi cerita dengan saya tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bapak. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Pak Rahmat? Iya Pak, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang disediakan untuk saya, dan saya meminta Bapak sebagai rekan kerja saya untuk membantu sharing untuk mengatasi masalah yang dan solusi yang terbaik sekiranya yang dengan masalah yang saya hadapi. Baik Bapak, semoga saya dapat membantu membantu Bapak mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Sekarang coba ceritakan ke saya, kira-kira yang Bapak rasakan dari permasalahan yang dihadapi saat ini seperti apa? Yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak kecewa saja Pak, gitu. Apa yang membuat Bapak kecewa? Begini Pak Andi, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan beberapa siswa yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu? Saya agak sedikit kecewa Pak. Apa ada yang salah dengan cara saya mengajar? Oh, itu yang membuat Bapak kecewa. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Bapak ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas sama seperti yang lain Pak. Saya menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa mendiskusikan LKPD yang saya buat secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai sangat rendah dan tidak sesuai dengan harapan saya Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi masih tidak sesuai dengan harapan atau tujuan dari perencanaan yang Bapak buat seperti itu ya Pak. Terus berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Biasanya setelah melakukan asesmen, saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut untuk mempelajari kembali materi dan menanyakan bagian-bagian mana yang belum dipahami. Lalu saya menjelaskan kembali Pak. Oh baik, jadi setelah mereka yang nilainya rendah, mereka mempelajari ulang materinya begitu ya Pak ya, yang Bapak lakukan. Kemudian bagaimana respon mereka atas solusi yang Bapak berikan? Apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan? Iya Pak, setelah melakukan menjelaskan kembali, beberapa siswa itu mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Namun beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman dan dengan konsep yang satu dengan yang lainnya Pak. Oh baik ya, jadi sebenarnya mereka juga sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangan mereka dengan mempelajari materi ulang begitu ya Pak ya. Namun masih terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya Pak? Ya, menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam pemahaman konsep dasar dari materi sebelumnya, dan mungkin karena gaya belajar
murid itu sendiri yang beda gitu. Baik. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Saya mencoba melihat apa namanya ya, hasil jawaban yang saya analisa kemarin, sebagian besar murid itu salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar hingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antara konsep menjadi kurang tepat gitu, Pak Andi. Oh, baik seperti itu. Lalu bagaimana dengan faktor gaya belajar mereka? Iya, saya melihat kecenderungan siswa-siswa yang nilainya rendah itu suka menggambar diagram atau menggambar bagian-bagian mirip yang seperti mapping gitu, Pak Andi. Oh, baik-baik. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Bapak yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi saat ini? Iya, karena siswa yang seperti itu masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajar dengan score overloading ya, dan juga dengan menerapkan tutor sebaya gitu. Oh, maaf Pak, tadi ya agak kurang jelas. Maksudnya scaffolding ya Pak ya? Ya, scaffolding. Oh ya baik, jadi semacam bantuan seperti itu ya Pak ya. Nah, iya benar Bapak, saya juga sepakat dengan ide seperti itu karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu siswa Bapak meningkatkan pemahamannya terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep satu dengan lainnya. Iya, maksud saya juga seperti itu Pak. Iya, baik-baik. Apakah Bapak punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi itu? Ya, saya mungkin karena melihat kecenderungan siswa yang kurang itu, mungkin saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mapping gitu, supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antar materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya gitu, Pak Andi. Oh, baik. Konsep mind mapping ya, Pak ya? Ya, mind mapping. Ya, baik-baik. Konsep mind mapping itu. Nah, itu sih bagus banget sih menurut saya sih, Pak. Bapak juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid yang tadi Bapak katakan bahwa mereka itu memiliki kecenderungan untuk menggambar seperti itu, Pak. Jadi, dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Begitu, Pak. Iya Pak, terima kasih. Saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Baik, nah sekarang kapan nih kira-kira Pak Rahmat akan menindaklanjuti masalah ini? Mungkin saya akan langsung menerapkan di pertemuan berikutnya, Pak. Baik, kira-kira apa yang akan Bapak persiapkan untuk menjalankan komitmen di dalam waktu dekat ini? Saya akan berusaha menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap siswa, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping itu tadi, Pak Bandi. Wah, baik, komitmen yang luar biasa menurut saya. Nah, untuk menjalankan komitmen ini, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bapak? Ya, yang jelas saya akan berkolaborasi dengan murid, dengan rekan murid untuk meningkatkan kemampuan lebih menjadi tutor sebaya dalam pembelajarannya. Baik Pak Rahmat. Saya sangat senang mendengarnya komitmen yang Bapak sampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Bapak dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang lebih bagus ke depannya.
Ya, oke. Iya Pak, makasih. Kalau begitu, terima kasih atas saran dan masukannya Pak. Baik Pak Rahmat, semoga sukses dan kita komitmen dengan benar ya Pak ya. Selamat kepada Iya, Pak Rahmat yang sudah menemukan ide-ide terbaiknya. iya. Amin. Saya pamit dulu Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.